Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok uji normalitas akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami yang beranggotakan 1. Rika Amalia NIM 2018 33151, kedua Risa Nisrina Nahda NIM 2018 33169. Apa sih uji normalitas itu? Uji normalitas adalah suatu prosedur yang digunakan untuk mengetahui apakah data berasal dari populasi yang terdistribusi normal atau berada dalam sebaran normal. Distribusi normal diartikan sebagai sebuah distribusi tertentu yang memiliki karakteristik berbentuk seperti lonceng jika dibentuk menjadi sebuah histogram. Rumus yang digunakan adalah rumus Chi kuadrat atau Chi kuadrat dengan simbol X kuadrat. Tujuan uji normalitas untuk mengetahui apakah data yang diperoleh itu terdistribusi normal. Data dikatakan normal jika data mengikuti bentuk distribusi normal, di mana data memusat pada nilai rata-rata dan median. Ada berapa uji normalitas yang bisa digunakan? 1. Uji normalitas menggunakan uji Lilliefors. Untuk uji normalitas ini digunakan rumus uji Lilliefors. Sujana 2008.2.166. Uji Lilliefors dilakukan apabila data merupakan data tunggal atau data frekuensi tunggal, bukan data distribusi frekuensi tunggal, bukan data distribusi frekuensi kelompok. Dengan rumus sesuai yang sudah tertera di layar. Syarat uji Lilliefors bagi berikut. Metode Kolmogorov-Smirnov. Kolmogorov-Smirnov, uji Kolmogorov-Smirnov. Chakravarty, Laha, dan Ray 1967. Biasa digunakan untuk memutuskan jika sampel berasal dari populasi dengan distribusi spesifik atau tertentu. Uji Kolmogorov-Smirnov digunakan untuk menguji goodness of fit antar distribusi sampel dan distribusi lainnya. Uji ini membandingkan serangkaian data pada sampel terhadap distribusi normal, serangkaian nilai dengan mean dan standar deviasi yang sama. Singkatnya, uji ini dilakukan untuk mengetahui kenormalan distribusi beberapa data. Uji Kolmogorov-Smirnov merupakan uji yang lebih kuat daripada uji Chi-square ketika asumsi-asumsinya terpenuhi. Uji Kolmogorov-Smirnov juga tidak memerlukan asumsi bahwa populasi terdistribusi secara normal, dikutip dari Anwar Hidayat. Berikut ini adalah tabel metode uji Kolmogorov-Smirnov. Berikut ini adalah rumus metode Kolmogorov-Smirnov beserta keterangannya. Syarat Kolmogorov-Smirnov. Syarat Kolmogorov-Smirnov, persyaratan uji Kolmogorov-Smirnov adalah 1. Data berskala interval atau rasion atau kuantitatif. 2. Data tunggal atau belum dikelompokkan pada tabel distribusi frekuensi. 3. Dapat untuk N besar maupun N kecil. Signifikasi Kolmogorov-Smirnov sebagai berikut. 1. Signifikasi uji nilai Ft kurang Fs terbesar dibandingkan dengan nilai tabel Kolmogorov-Smirnov. 2. Jika nilai Ft kurang Fs terbesar kurang nilai tabel Kolmogorov-Smirnov, maka HO diterima, 2 HA ditolak. 3. Jika nilai Ft kurang Fs terbesar besar nilai tabel Kolmogorov-Smirnov, maka HO ditolak, 2 HA diterima. Metode Shapiro-Wilk. Uji Shapiro-Wilk adalah sebutan metode atau rumus perhitungan sebaran data yang dibuat oleh Shapiro dan Wilk. Metode Shapiro-Wilk adalah metode uji normalitas yang efektif dan valid digunakan untuk sampel berjumlah kecil. Metode Shapiro-Wilk menggunakan data dasar yang belum diolah dalam tabel distribusi frekuensi. Data diurutkan kemudian dibagi dalam 2 kelompok untuk dikonferensikan dalam Shapiro-Wilk. Data juga dilanjutkan transformasi dalam nilai Z untuk dapat dihitung luasan kurva normal. Dikutip dari Anwar Hidayat 2013. Berikut ini adalah macam 3 rumus Shapiro-Wilk. Bisa dilihat di layar.
Syarat uji Shapiro-Wilk. Syarat uji Shapiro-Wilk adalah sebagai berikut. 1. Data berskala interval atau rasio atau kuantitatif. 2. Data tunggal atau belum dikelompokkan pada tabel distribusi frekuensi. 3. Data dari sampel random. Signifikansi. A. Signifikansi dibandingkan dengan tabel Shapiro-Wilk. Signifikansi uji nilai T3 dibandingkan dengan nilai tabel Shapiro-Wilk untuk dilihat posisi nilai probabilitasnya atau P. B. Jika nilai P lebih besar 5%, maka HO diterima. Titik 2 HA ditolak. C. Jika nilai P lebih kecil dari 5%, maka HO ditolak. Titik 2 HA diterima. Uji normalitas data. A. Uji normalitas data adalah bentuk pengujian tentang kenormal distribusi data. B. Tujuan dari uji ini adalah untuk mengetahui apakah data yang terambil merupakan data terdistribusi normal atau bukan. Maksud dari data terdistribusi normal adalah data akan mengikuti bentuk distribusi normal di mana data memusatkan pada nilai rata-rata dan median. C. Rumus yang digunakan adalah rumus chi kuadrat atau chi kuadrat dengan simbol x kuadrat. Prosedur pengujian normalitas data. A. Merumuskan formalitas hipotesis. HO, titik 2 data berdistribusi normal. HA, titik 2 data tidak berdistribusi normal. B. Menentukan nilai uji statistik. Keterangan sebagai berikut bisa dilihat di layar masing-masing. Menentukan taraf nyata A. Untuk mendapatkan nilai chi kuadrat adalah sebagai berikut rumusnya. Menentukan kriteria pengujian hipotesis. HO ditolak jika x kuadrat hitung lebih besar dari x kuadrat tabel. HO diterima jika x kuadrat hitung lebih kecil dari x kuadrat tabel. Berikut ini adalah kurva normalitas data. Bisa dilihat masing-masing. Cara melakukan uji normalitas dengan SPSS. Ada beberapa metode yang bisa dipakai untuk menguji normalitas, seperti dengan Q-Q plot, box plot, histogram, Kolmogorov-Smirnov, dan Shapiro-Wilk. Cara untuk analisis di SPSS adalah sebagai berikut. 1. Analis, description statistik, explore. 2. Masukkan variabel agresivitas ke dependent list. 3. Klik plot, lalu centang histogram dan normality plots with test. 4. Klik continue, lalu OK. Normalitas data. Data dikatakan normal jika signifikan di atas 0,05. Untuk tabelnya bisa dilihat di layar. Nah, untuk yang histogram itu bisa dilihat tabel diagramnya. Dan untuk yang kurva itu, data dikatakan normal jika titik tersebut mendekati garis. Dan untuk gambarnya bisa dilihat di layar. Nah, sekarang saya akan menjelaskan bagaimana langkah-langkah mengerjakan SPSS. Nah, untuk yang pertama itu, masukkan data pada kolom variabel view. Pada tabel bisa dikosongi. Langkah yang kedua itu, beralih ke kolom data view. Di situ telah muncul tabel, lalu masukkan data ke tabel. Setelah itu, masukkan data di data view. Lalu klik Analyze, Descriptive Statistik, lalu klik Export. Langkah yang keempat, variabel X dipindah ke dependent list dengan cara klik tanda panah di tengah. Setelah itu, klik Plots. Dan langkah yang terakhir, setelah klik Plots, centang histogram jika diperlukan. Dan untuk menguji normalitas data, centang pada bagian Normality Plots with text continue, lalu OK. Nah, di sini kelompok saya mempunyai soal dan jawabannya itu ada dua cara. Yang pertama itu menggunakan
aplikasi SPSS, dan yang kedua itu menggunakan cara manual. Untuk soalnya, diketahui data skor 32 siswa dalam menyelesaikan soal-soal matematika pada tryout di suatu bimbingan belajar. 72, 48, 66, 62, 76, 58, 78, 32, 74, 41, 47, 39, 80, 52, 54, 81, 66, 70, 85, 64, 70, 60, 35, 65, 88, 43, 37, 68, 55, 45, 95. Ujilah normalitas data tersebut. Untuk jawaban secara manual itu ada beberapa langkah. Yang pertama itu langkah merumuskan hipotesis. HO sama dengan data berdistribusi normal dan HA data tidak berdistribusi normal. Untuk langkah yang kedua itu menentukan nilai uji statistik. Panjang kelas sama dengan J bagi K. 63 dibagi 6 sama dengan 10,5 atau diambil P sama dengan 11. Untuk yang A, jangkauan atau J sama dengan data terbesar dikurangi data terkecil. 95 dikurangi 32 sama dengan 63. Dan untuk yang B, banyak kelas atau K sama dengan 1 tambah 3,3 log N. 1 ditambah 3,3 log 32. 1 ditambah 4,97 sama dengan 5,97 atau diambil K sama dengan 6. Dan untuk yang C, panjang kelas sama dengan J bagi K. 63 dibagi 6 sama dengan 10,5 atau diambil P sama dengan 11. Selanjutnya, data di atas digunakan untuk membuat tabel A. Tabelnya bisa dilihat di layar. Selanjutnya, mencari rata-rata dan standar deviasi. Bisa dilihat ada 2 kolom itu di layar. Selanjutnya, membuat dan melengkapi tabel B. Berikut perhitungan yang dijelaskan yang sudah ada di tabel. Untuk mendapatkan nilai Z, kita ambil batas kelas atau BK pada baris pertama yaitu 29,5 dikurangi 40,5. Nah, di situ ada 3 kolom. Yang pertama itu ada kolom rumus dan yang kedua itu ada kolom untuk batas kelas 29,5 dan yang ketiga itu batas kelas 40,5. Nah, begitulah untuk mendapatkan nilai Z. Lakukan seperti itu seterusnya untuk batas-batas kelas lainnya dan dapatkan semua nilai Z. Nah, sekarang mencari luas O sampai Z dari tabel kurva normal. Untuk nilai Z sama dengan negatif 1,98. Dilihat di tabel Z didapat 0,4761 dan untuk tabel yang sampingnya itu nilai Z sama dengan negatif 1,31. Dilihat di tabel Z didapat 0,4049. Sekarang mencari luas tiap kelas interval. Apabila tandanya sama, maka dikurangi. Apabila tandanya berbeda, maka ditambah. Perhatikan contoh berikut. Untuk nilai Z sama dengan negatif 1,98 didapatkan 0,4761 dan untuk nilai Z sama dengan negatif 1,21 didapatkan 0,4049. Luas tiap kelas interval adalah 0,4761 dikurangi 0,4049 sama dengan 0,0
06, 12, dan seterusnya sehingga di tabel luas setiap interval sebagai berikut. Nah, untuk tabelnya itu bisa dilihat di bawah ya. Selanjutnya, mencari frekuensi yang diharapkan dengan cara mengalihkan luas setiap interval dengan responded atau N sama dengan 32. Misalnya pada baris pertama 19584 itu dikalikan 32. Jadi 0,0612 sampai seterusnya. Nah, untuk langkah yang ketiga itu menentukan taraf A. Yang pertama itu ada kolom rumus, lalu ikuti langkah-langkah berikut. Yang A itu derajat kebebasan atau DK dengan rumus DK sama dengan banyaknya kelas dikurangi 3 sama dengan 6 kurangi 3 sama dengan 3. Dan yang kedua itu taraf signifikasi. A sama dengan 0,01 atau A sama dengan 0,05. Jika kita ambil A sama dengan 0,01, maka X kuadrat tabel sama dengan X kuadrat 1 dikurangi A atau DK. X kuadrat sama dengan 1 kurangi 0,01 dikali 3. X kuadrat sama dengan 0,99 dikali 3. Dan untuk yang tabel C, kita lihat pada tabel X kuadrat. Untuk X kuadrat atau 0,99 dikali 3 sama dengan 11,3. Nah, untuk langkah yang keempat itu menentukan kriteria pengujian hipotesis. HO ditolak jika X kuadrat dihitung lebih dari X kuadrat tabel. Dan untuk yang HO diterima itu jika X kuadrat dihitung X kuadrat dihitung kurang dari X kuadrat tabel. Berdasarkan perhitungan pada tabel diperoleh nilai X kuadrat dihitung sama dengan 2,6381 dan X kuadrat tabel sama dengan 11,3. Nah, untuk langkah yang terakhir itu memberikan kesimpulan. Karena HO diterima, artinya pada skor siswa dalam menyelesaikan soal tryout matematika di suatu bimbingan belajar berdistribusi normal. Nah, untuk jawaban soal menggunakan cara SPSS, yang pertama itu masukkan data pada kolom variabel view pada tabel. Dan yang kedua itu beralih ke kolom data view, di situ telah muncul tabel, lalu masukkan data ke tabel. Yang ketiga, untuk menguji normalitas data, klik Analyze Descriptive Statistic Export. Yang keempat itu variabel X pindah ke dependent list dengan cara klik tanda panah di tengah. Setelah itu klik plots. Nah, yang terakhir itu setelah klik plots, centang histogram jika diperlukan. Dan untuk menguji normalitas data, centang pada bagian normality plots with text, lalu continue, lalu OK. Nah, ini adalah jawaban dari soal yang tadi menggunakan cara SPSS. Yang pertama itu tadi menggunakan cara manual, dan yang ini jawaban soal menggunakan cara SPSS. Bisa dilihat di layar. Untuk daftar pustakanya, di sini kami mengambil dari 2 buku saja. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan atau tutur kata yang tidak mengenakan, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.